Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya perbandingan spread yang ada di broker EBC Finansial ya, dan juga spread yang ada di broker OctaFX ya guys ya. Jadi video ini itu merupakan video request ya dari salah satu teman-teman kita ya yang udah subscribe juga channel YouTube saya ini ya. Jadi di sini kita akan coba membandingkan dari segi spread ya ataupun biaya trading, kira-kira dua broker ini itu mana sih yang lebih murah. Nah, sebelum kita membandingkan perbandingan spreadnya, di sini saya mau liatin terlebih dahulu skor ya yang didapatkan oleh kedua broker ini menurut WikiFX ya guys ya, sehingga kita bisa membandingkannya itu lebih head to head ya guys ya. Jangan sampai nanti misalnya spread dari salah satu broker ini itu lebih murah. Nah, mungkin aja ya. Kenapa bisa lebih murah? Ya karena mungkin regulasinya itu kurang daripada broker yang memang regulasinya itu lebih tinggi. Ya mungkin aja ada faktor seperti itu. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu dari nilai ataupun skor yang didapatkan oleh OctaFX dari WikiFX ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk skornya itu 7,57 ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi regulasi ya. Jadi OctaFX itu kan berasal dari negara Siprus. Nah, dia itu memiliki regulasi CAISEC ya. CAISEC ini merupakan regulasi dari Siprus. Nah, artinya secara regulasi lokal ya, mereka ini itu udah terregulasi guys ya. Jadi mirip kayak broker-broker lokal ya, broker-broker Indonesia yang udah diregulasi Bapepti. Nah, itu untuk OctaFX. Nah, kemudian kalau untuk EBC Finansial, nah EBC Finansial kan berasal dari negara Inggris. Nah, kalau kita lihat di regulasinya mereka juga udah terregulasi di FCA ya, ataupun di Inggrisnya itu sendiri ya. Ini merupakan regulasi lokal mereka. Nah, selain itu mereka juga punya tambahan regulasi ya, yaitu regulasi ASIC dan juga regulasi CIMA ya. Ini dua regulasi ini itu berasal dari negara Australia ya guys ya. Oke, itu dia ya perbandingan secara regulasi ya guys ya. Dari sini kita bisa lihat ya dari segi skor dan juga dari segi regulasi, EBC itu sedikit lebih unggul ya guys ya daripada broker OctaFX. Nah, kita lihat apakah untuk spreadnya itu lebih murah di EBC atau di OctaFX. Oke. Nah, kemudian sebelum kita membandingkan spread dari kedua broker forex ini, di sini saya juga mau jelaskan terlebih dahulu ya, bahwasannya ya perbandingan yang kita lakukan ini yaitu saya screenshotnya tadi di jam 2 siang ya. Nah, kalau misalnya di EBC Finansial, nah itu saya screenshotnya jam 1:57 siang. Sementara kalau di OctaFX itu di jam 2:08 ya. Ini siang juga. Nah, apa artinya? Artinya ya, saya melakukan perbandingannya ini kalau kita klik di Forex Time Zone Marketer. Nah, di sini perbandingannya ini kita lakukan di waktu London Session ya guys ya. Jadi jelas ya kalau misalnya spreadnya itu berdasarkan waktu ini. Nah, kenapa ini harus saya tunjukkan? Karena bisa jadi gini guys ya, bisa jadi di London Session ataupun di siang hari ini spread dari satu broker itu lebih murah daripada broker lainnya. Nah, bisa jadi nanti ketika malam hari ya ataupun di pagi hari ya, spread yang lebih mahal tadi itu bisa lebih murah. Nah, itulah fungsi saya tunjukkan ya perbandingan spreadnya itu di London Session ini guys ya. Oke, nah selanjutnya ya setelah kita udah disclaimer di dua hal tersebut, kita akan langsung lihat aja perbandingan spread dari kedua broker ini guys ya. Nah, di sini perbandingannya itu head to head ya. Jadi masing-masing pair kita bandingkan dengan masing-masing pair. Nah, kita contohkan langsung dengan pair pertama ya, yaitu AUD USD, di mana untuk AUD USD broker EBC Finansial ya, itu spreadnya di angka 16 poin ya, ataupun sekitar 1,6 pips. Nah, sedangkan kalau untuk OctaFX itu 15 poin. Nah, ini beda tipis ya guys ya. Atau bisa kita bilang sama aja ya, karena kalau memang cuman beda 1 poin gitu, biasanya itu cuman perbedaan waktu kita screenshot pas dia plotting aja ya. Kemudian untuk Euro USD di EBC Finansial itu 13 poin ya. Sementara kalau di OctaFX itu 11 poin. Nah, ini perbedaannya 2 poin ya. Kemudian untuk di GBP USD di EBC Finansial itu 18 poin ya, sementara untuk di OctaFX ya itu 15 poin. Nah, jadi udah mulai kelihatan ya OctaFX sedikit lebih murah. Kemudian untuk EBC Finansial NZD USD-nya 16 poin, sementara di OctaFX itu 20 poin. Nah, ini lebih mahal OctaFX ya. Kemudian di EBC Finansial UC ya, USD CAD-nya 15 poin, sementara di OctaFX itu 19 poin. Nah, ini juga udah lebih mahal OctaFX.
Kemudian untuk USD CHF ya, di ABC Finansial itu 20 poin, sementara untuk OctaFX itu 17 poin. Nah, ini udah mulai murah OctaFX lagi. Nah, selanjutnya untuk UJ ya, UJ itu di ABC Finansial cukup murah ya, 14 poin. Sedangkan di OctaFX itu cukup tinggi ya, 37 poin ya, lebih dari setengah spread yang ada di OctaFX. Nah, kemudian untuk perak ya, di OctaFX itu 26 poin, sedangkan di ABC Finansial itu 36 poin. Nah, ini lebih murah OctaFX ya. Selanjutnya untuk emas ya, di ABC Finansial 20 poin, kemudian untuk OctaFX itu 26 poin. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri lah ya perbandingannya. Jadi di sini ada yang spreadnya itu lebih murah OctaFX, ada yang spreadnya itu lebih murah di ABC Finansial. Nah, tergantung kalian sendiri ya. Kalian itu biasanya lebih sering trading di pair apa? Ya, kalau misalnya teman-teman suka ya salah satu dari broker ini dan menurut kalian ada pair yang kalian suka ataupun pair yang sering kalian tradingkan ya yang lebih murah, nah teman-teman tinggal tentukan aja ya broker tersebut itu broker apa. Oke? Nah, kemudian supaya lebih jelas ya, kita ingin melihat lebih detail tentang akun-akun trading ya dari spread yang kita bahas ini ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari broker OctaFX ya guys ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, di broker OctaFX itu ya, secara spread dan komisi, mereka itu cuma punya satu akun ya, yaitu akun standar. Tapi kalau misalnya berdasarkan platform trading, mereka punya 3 akun ya, akun OctaTrader, akun MetaTrader 5, dan juga akun MetaTrader 4. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, secara spreadnya mereka itu nggak punya komisi ya, mereka itu hanya punya akun standar doang. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini ya. Karena memang di ABC Finansial itu cuman ada satu platform doang, yaitu MT4. Nah, kita bandingkannya itu dengan MT4 aja guys ya. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat di MT4, mereka itu ngeklaim ya, spread mereka itu mulai dari 0,6 pip guys. Ya, jadi seperti yang udah kalian lihat tadi, ada nggak ya yang spreadnya itu mulai dari 0,6 ya, ataupun kalau dijadiin poin itu sekitar 6 poin ya. Kalian bisa lihat sendiri di OctaFX di sini ya, ada nggak yang spreadnya itu 6 poin. Nah, saya lihat di sini nggak ada ya guys ya. Artinya di sini apa yang mereka klaim di website mereka ini itu tidak sesuai dengan faktanya ya. Tadi yang paling kecil itu kalau nggak salah saya sekitar 11 poin ya guys ya. Kemudian tanpa komisi ini udah jelas ya, karena memang ini akun standar mereka. Kemudian mata uang mereka itu USD ya, nggak bisa pakai IDR ya. Kemudian DP sweep minimumnya itu 25 USD. Lalu pasangannya itu ini untuk instrumen investasi yang bisa kalian open ya. Jadi kalau misal di MT4 itu saham belum bisa ya, aset intraday belum bisa juga. Kemudian leverage maksimum, nah ini ya untuk leverage maksimum yang bisa teman-teman dapatkan. Cuman setahu saya kita udah bisa pakai 1:500 ya guys ya kalau misalnya pakai MT4. Kemudian tanpa swap ya, jadi di sini teman-teman juga bisa mendapatkan fitur free swap ya, kalian nggak dikenakan komisi swap lagi. Kemudian ukuran ordernya itu juga udah ada 0,01 lot ya, ini kayak broker luar pada umumnya lah ya. Kemudian untuk ukuran ordernya ini kalau di MT4 itu maksimal 200 lot ya. Kemudian untuk margin call dan stop outnya, jadi ketika saldo kalian tinggal 25% lagi, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi margin call ya dari Oktanya. Dan ketika saldo kalian tinggal 15%, kalian akan langsung terlikuidasi ya. Oke, kemudian untuk hedgingnya diperbolehkan, scalping bisa ya, untuk pakai EA juga bisa di MT4 ya, bonus deposit juga bisa teman-teman dapatkan ya. Program status akun demo juga dapat ya. Nah, itu detail untuk akun OctaFX ya, yang spreadnya itu kita bahas tadi ya guys ya. Nah, selanjutnya kalau untuk akun ABC Finansial, nah secara komisi dan spread ya, mereka itu punya 2 akun ya. Ada yang akun profesional yang dikenakan komisi tambahan sebesar $6 per lot ya, dan ada juga akun standar. Nah, kita di sini fokus ke akun standar aja guys ya, karena memang tadi head to headnya itu adalah akun standar dengan akun standar. Nah, kalau di ABC Finansial mereka itu udah ngeklaim langsung ya bahwasannya akun standar mereka itu mulai dari 1,1 pip ataupun 11 poin. Nah, kalau kita kembali ya ke ABC Finansial tadi, nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, memang nggak ada sih ya yang spreadnya itu mulai dari 11 poin ya. Tapi kalau kita lihat di Euro USD ini itu mungkin aja ini floating ya, floating mulai dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu kemungkinan floating dari Euro USD ini. Nah, jadi di sini kita anggap aja ada lah ya, ataupun sesuai lah ya dengan
apa yang mereka cantumkan di website mereka ini, karena bedanya cuma 2 poin doang ya. Kemudian komisi akun standar ini nggak ada ya, sama kayak OctaFX juga. Kemudian leverage-nya ini juga mirip dengan OctaFX 1/500. Lot minimum 0,01, lot maksimum itu lebih besar ya, yaitu 40. Kemudian deposit minimalnya 50 USD ya. Kalau OctaFX tadi 25 USD, kalau di EBC itu 50 USD, dan pemeliharaan level margin itu di 30% ya guys ya. Ataupun ini margin call-nya ya, jadi kayak notifikasi gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa pakai EA ya, kemudian ada manajer areanya ya, kemudian bisa locking juga ya, dan sebagainya. Nah, itu dia teman-teman ya, penjelasan ataupun perbandingan singkat ya antara akun trading EBC Financial Group ya dengan akun trading yang ada di broker OctaFX ya. Dan kalau teman-teman tertarik ya dengan salah satu broker ini, kalian juga bisa pelajari lebih lanjut ya tentang salah satu broker ini. Kalian tinggal buka aja playlist yang ada di channel YouTube saya ya. Kalian tinggal klik aja di sini, kemudian kalian tinggal cari aja broker EBC Financial ataupun broker OctaFX, karena di situ saya udah buatkan banyak video tentang kedua broker tersebut ya. Kalau broker EBC Financial di sini udah ada 4 video ya, sedangkan kalau misalnya untuk broker OctaFX, seingat saya udah banyak ya guys ya. Nah, ini ya udah ada 25 video. Nah, kalian bisa pelajari aja dari video-video yang ada di playlist ini. Oke, demikian aja teman-teman video kali ini. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.